Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Nilai integritas merupakan tanggung jawab kita bersama yang merupakan penghargaan terhadap apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita semua. Penanaman nilai ini tentunya tidak sebatas wacana, tapi perlu juga ditumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk suatu budaya yang menjadi fondasi dalam berjalannya kehidupan masyarakat dan kemudian menjadi kehidupan sebuah negara. Kali ini ada 3 orang teteh-teteh bersama saya. Kami ingin berbagi tentang suatu mimpi dan bersama-sama menjalin mimpi itu, yaitu Indonesia berintegritas. Mungkinkah atau memang benar-benar hanya sebuah mimpi? Kita mulai dari Teh Sally. Teh Sally ini seorang pegiat anti korupsi. Kemudian ada Teh Ika juga. Teh Ika adalah pegiat komunitas dari komunitas Tabu. Dan Teh Karina. Teh Karina ini wakil dari generasi muda. Dia seorang psikolog klinis. Ketiganya pernah bersama-sama dalam suatu kampanye tentang nilai integritas ini. Mari kita tanyakan langsung bagaimana pengalaman mereka masing-masing dalam menumbuhkan dan menubuhkan nilai-nilai integritas ini di dalam masyarakat. Teh Sally mungkin bisa cerita nih, apa sih? Ini kita dari tadi ngomong nilai integritas. Apa nilai integritas itu? Dan bagaimana, apa hubungannya sih nilai integritas dengan kehidupan negara, kehidupan berbangsa? Itu seperti apa, Teh? Iya, nilai integritas ini adalah dasar untuk mencegah korupsi. Nah, korupsi ini terjadi tidak oleh satu orang gitu ya, kejahatan yang tidak dilakukan oleh satu orang, tapi dilakukan bersama-sama. Artinya kan orang-orang ini tidak punya rasa malu, tidak punya rasa kasih sayang sama orang-orang yang menjadi korban korupsi. Terutama korupsi ini kan di layanan publik. Jadi kita susah akses ke pendidikan, anak-anak muda kita jadi tidak berpendidikan, susah akses ke kesehatan gitu ya. Banyak juga orang-orang yang nggak punya KTP karena nggak bisa bayar gitu, walaupun misalnya sudah gratis. Nah, nilai integritas ini jadi yang utama untuk mencegah terjadinya korupsi. Dan nilai ini tuh sebenarnya sudah ada di Indonesia gitu. Sekarang yang dikenalnya korupsi ini adalah budaya bangsa Indonesia gitu ya, jam karet lah gitu ya, tidak bisa antri dan sebagainya. Padahal itu adalah hanya oknum sebenarnya, oknum yang sudah terlalu banyak. Nah, bagaimana kita sekarang menanamkan nilai-nilai ini, nilai-nilai yang sudah kita punya, nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, disiplin gitu. Ini tuh kita tanamkan kembali, dan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh gerakan anti korupsi saja. Ini harus semua, karena korban korupsi ini semua gitu, semua pihak. Kalau misalnya seniman sama, bagaimana untuk mendapatkan akses terhadap dana-dana kesenian misalnya, atau misalnya kepada di kesehatan, bagaimana untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Nah, kita mencoba gerakan anti korupsi ini, nilai integritas ini kita bumikan dalam setiap kepentingan dari semua orang. Kepentingan ibu misalnya agar anaknya bisa dapat sekolah yang bagus, nggak perlu bayar suap. Terus misalnya untuk para guru, gimana caranya mereka dapat akses peningkatan kesejahteraan tanpa harus meminta-minta gitu ya kepada orang tua murid. Atau banyak hal yang korupsi itu ada di mana-mana gitu. Bahkan di jalanan pun ketika jalan itu dikorupsi banyak juga orang yang celaka. Nah, kita sekarang bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai ini agar kedepannya nggak ada lagi korban. Dan korbannya itu siapa ya? Kita gitu, masyarakat umum dari korupsi itu. Oke, jadi perjalanan meraih mimpi ini ya, Teh ya. Jadi tadi dari Teh Sally cerita dimulai dengan kampanye. Kampanye kira-kira tadi kan juga sudah saya ceritakan bahwa Teh Sally sendiri telah terlibat dalam suatu kampanye bersama mengenai nilai integritas. Itu seperti apa Teh kampanyenya? Iya,
Rumpun Indonesia, ini ruang media perempuan, kami menanamkan nilai-nilai integritas secara partisipatif kepada dari publik gitu ya. Kita kerjakan sama-sama bersama publik, bersama komunitasnya pun ya banyak gitu. Sama anak-anak, bagaimana menanamkan nilai integritas bersama anak-anak, berarti kita kerjasama dengan guru-guru TK gitu, atau bahkan bagaimana menanamkan nilai integritas di rumah bersama ibu-ibu, kemudian juga kepada anak muda ini kan ya masa depannya ya, mereka nggak punya masa depan kalau negara ini dikorupsi terus gitu. Nah jadi kita kerja bareng sama anak muda, dan bagaimana engage gitu, mengajak anak muda berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rumpun. Waktu itu kita cocokkan gitu, oh anak-anak muda berarti misalnya aliran pop gitu, ke seni, ataupun misalnya mereka yang punya keahlian-keahlian tertentu, misalnya anak-anak milenial gitu ya, sekarang punya pakai gadget gitu, kita bikin hackathon, macam-macam kegiatannya, membumikan bahwa karena memang korupsi itu menjadi ada di semua hal kalau orang-orangnya tidak berintegritas. Nah, kita menanamkan nilai integritas itu secara partisipatif kepada anak muda, ibu-ibu, berdasarkan konteksnya mereka, kebutuhannya mereka. Teh Sally, menarik nih tadi ceritanya Teh Sally tentang salah satu kampanyenya Rumpun yang melibatkan partisipasi dari banyak pihak, dari banyak komunitas pula, ada ibu-ibu, ada keluarga, ada remaja. Mungkin bisa diceritakan itu seperti apa sih Teh, medianya apa, kemudian bentuknya seperti bagaimana gitu? Ya, kalau sebelum-sebelumnya kita ngelihat kampanye anti korupsi itu sangat keras gitu ya, keras, berdarah-darah dan sebagainya. Banyak sekali orang jadi tidak tertarik dengan gerakan itu. Nah, Rumpun Indonesia itu menggunakan media seni untuk lebih partisipatif, mengajak orang lebih banyak, karena dengan seni itu lebih cair, orang itu akan melihat dia bagian dari gerakan itu, menggunakan tubuhnya, menggunakan ekspresi dari imajinasinya tentang mimpi Indonesia yang berintegritas itu kayak apa, bagaimana untuk tetap jujur, itu bisa lebih tervisualisasi. Jadi kami itu menggunakan seni, bekerja sama dengan seniman, dengan para pekerja industri kreatif gitu, agar nilai-nilai integritas ini menjadi lebih populer, lebih sesuatu yang bisa dilakukan bersama, semua orang bisa ikut serta gitu. Dengan media seni kan lebih menyenangkan, lebih optimis melihat ke depannya gitu, dibandingkan dengan gerakan yang efek jerak dan sebagainya gitu. Menarik juga. Ternyata kalau selama ini kita lihat seni itu lebih terkait dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Ternyata tanpa disangka gitu, ternyata seni itu bisa menjadi satu media yang efektif untuk menerapkan juga nilai integritas. Nih, salah satunya TIK dengan komunitas Tabu. Sempat ini ya, waktu acaranya Rumpun kan komunitas Tabu tuh terlibat juga ya, membuat komunitas musik dapur ya. Gimana mungkin Taika bisa cerita bagaimana apa saja yang dipersiapkan untuk membuat musik dapur itu, dan bagaimana korelasinya nih gimana sih musik dapur ini hubungannya sama nilai integritas nih apanya gitu Taika? Karena komunitas Tabu itu bergerak pada bidang pendidikan dan kesenian, jadi kita mencoba untuk memperkenalkan bahwa seni itu sangat cair ya, maksudnya bisa kemana-mana gitu. Nah, kita kemudian yang paling gampang adalah kesehari-harian dari kegiatan para ibu-ibu itu. Nah, kemudian kita mencoba bahwa kepercayaan diri itu dimulai dari mana ya? Oke, ini kehidupan sehari-hari mereka di dapur kan. Nah, kita mencoba untuk mengetengahkan bagaimana kehidupan sehari-hari yang ada di dapur itu menjadi suatu kegiatan berkesenian. Nah, kemudian ini diangkat kembali, kita mengajarkan kepada mereka bahwa latihan untuk membuat musik dapur itu bisa dengan kedisiplinan, ketekunan dan segalanya, dan kemudian kita membuat aturan-aturan, dan ternyata si ibu-ibu itu dengan kemauan yang sangat keras itu bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan dari bermusik ria melalui peralatan dapur.
Nah, terus kemudian mereka menyanyi dan sebagainya, terus memainkan alat musik. Ini akhirnya menumbuhkan kepercayaan diri bahwa hal yang seperti korupsi atau apapun ya yang merugikan banyak orang itu sangat sangat tidak mendukung dalam kehidupan sehari-hari kita yang paralel nih ya. Nah terus kemudian pada akhirnya dengan mengadakan kegiatan berkesenian melalui menyanyi dan memainkan ini, akhirnya tumbuh kepercayaan bahwa kemandirian itu penting dan integritas juga penting dengan kesenian, dan kemudian yang namanya korupsi dan sebagainya itu sebetulnya nggak perlu gitu, karena itu bukan hak dia gitu, bukan hak kita untuk mengambil sesuatu yang bukan untuk kepentingan kita juga gitu, tapi untuk keseharian kebutuhan primer itu udah cukup lah. Dan nanti kalau misalnya udah memenuhi kebutuhan itu bisa ke sekunder dan sebagainya, itu hal yang baru dan itu yang lain lagi. Menarik ya Teh Ika. Menarik karena seperti kata Teh Sally cerita, kalau menanamkan nilai berintegritas dan anti korupsi itu tidak hanya dengan jalan yang keras, bukan dengan demonstrasi ataupun ya ancaman-ancaman ataupun kata-kata yang negatif gitu. Ternyata bisa dilakukan dengan seni ini tadi. Sebentar kita lihat tayangan yang menggambarkan apa sih yang disampaikan dalam musik dapur ini dalam tayangan berikut. Menarik Teh Ika, bahwa ternyata menanamkan nilai integritas itu dari seni sendiri ternyata bisa. Bagaimana si musik dapur itu disiapkan, nilai-nilai yang muncul dari setiap pribadi dalam menciptakan si musik ini, bahkan dari liriknya juga ternyata itu muncul di situ gitu loh. Menarik juga ya. Mungkin kita bisa tanya lagi sama Karina nih. Teh Karina ya waktu itu terlibat juga kan ya waktu di acara rumpun, selain dari ibu-ibu juga dari anak mudanya nih. Waktu itu gimana sih Teh Karina, kalau ibu-ibu bikin musik dapur, Teh Karina dari generasi muda apa yang sudah dilakukan untuk menanamkan nilai integritas ini? Sebagai pemuda, sebagai dari kaum muda ini perwakilannya, karena integritas itu gabungan dari beberapa nilai, jadi saya mengambil salah satu nilai yang menurut saya mampu untuk melakukannya. Nah, salah satunya adalah saya berusaha mengkampanyekan nilai keadilan, di mana saya tergabung ke dalam Yayasan Jari. Di situ menjadi relawan, lalu mendukung atau mencoba untuk menyuarakan bahwa keadilan itu ya utama gitu. Keadilan itu milik siapa saja, dan menurut saya itu adalah salah satu cara saya untuk bisa berpartisipasi dalam mengkampanyekan bahwa integritas itu perlu dimiliki oleh semua orang. Salah satunya itu. Ditambah kalau tadi yang Teteh bilang tuh, kita kalau misalnya kampanye yang keras gitu kan ya, kayaknya rasanya kurang fun ya, kurang efektif. Nah, saya mencoba untuk mencari jalan gimana kalau misalnya melakukan hal-hal yang positif, tapi juga bisa bisa mengajak kaum muda ini untuk lebih menghayati nilai-nilai integritas ini. Kenapa enggak gitu? Nah, karena selain mengkampanyekan mengenai nilai keadilan pada kasus kekerasan pada perempuan dan anak, di situ juga kita bisa mengajak mereka untuk
apa ya, untuk menyadari bahwa ya kita semua di Indonesia ini punya satu tingkatan yang sama gitu. Karena ya itu menurut saya penting sih, itu yang membuat integritas di Indonesia ini bisa berkembang gitu, karena ya semua pihak memiliki porsinya masing-masing untuk melakukannya. Buat saya itu porsi saya gitu. Kesetaraan berarti ya, kesetaraan menjadi hal yang penting dari kolaborasi tiap-tiap pihak di sini, dari mulai individu, keluarga, komunitas maupun juga generasi muda sendiri. Terima kasih teteh-teteh atas sharingnya yang demikian memberikan kembali wawasan pada kita. Dan dari sini kita semua percaya bahwa menjalin mimpi Indonesia berintegritas itu bukan sekedar mimpi, tapi yang pasti membutuhkan upaya dari kita semua, kepercayaan diri, dan juga berani bersuara, berani melakukan hal yang positif untuk mencapai Indonesia berintegritas. Terima kasih. Rahayu.